Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah. Al-hukmur rabi'. Hal yaqra'ul ma'mumu khalfal imam? Apakah ketika orang menjadi makmum, apakah harus membaca Al-Fatihah padahal dia punya imam? Man kana lahu imamun faqira'atul imami qira'atul lah. Ada hadis sebagai berikut. Apabila ada orang punya imam, maka bacaan imam adalah bacaan untuk orang itu. Bisa baca ten? Nah, kita lihat pendapat ulama. Ittafaqal ulama'u ala anna al-ma'muma idza adraka al-imama raki'an fa innahu yahmil anhu al-qira'ah li ijma'ihim ala suqutil qira'ati anhu bi ruku'il imam. Jadi ada dua keadaan. Yang pertama, apabila makmum tersebut bisa menyusuli imam dalam keadaan imamnya ruku, ya, maka tidak wajib baca surah Al-Fatihah, ijma' para ulama. Contoh, sampean sebagai makmumnya makmum masbuk, ya, sampean itu takbir Allahu Akbar, ternyata imam langsung ruku, maka apakah kalian masih wajib baca surah Al-Fatihah? Ittifaq ulama tidak wajib, kalian langsung ruku mengikuti imam. Jadi imam yang nanggung bacaan sampean. Itu sudah ittifaq ulama. Di mana ikhtilaf mereka apabila kalian masih mempunyai kesempatan untuk baca surah Al-Fatihah, di mana kalian itu menjadi makmum muwafiq lah istilahnya seperti itu. Kalian takbir, imam takbir, ya, imam takbir, kalian takbir dan masih mempunyai kesempatan untuk baca surah Al-Fatihah. Di sini terjadi ikhtilaf ulama. Wa amma idza adrakahu qa'iman, apabila seorang makmum bisa mendapati imam dalam keadaan qa'im, berdiri, fa hal yaqra'u khalfahu am takfihi qiraatul imam? Apakah dia juga baca di belakang imam atau bacaan imam sudah dianggap cukup menjadi bacaan pada makmum juga? Ikhtalafal ulama fi dzalika ala aqwal. Disinilah terjadi perbedaan para ulama. Ada 3 pendapat di sini. Fa dzahaba Syafi'i wa Ahmad. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat ila wujubi qiraatil Fatihah khalfal imam sawa'un kanatis salatu sirriyatan am jahriyah. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad, kalian kalau jadi makmum maka wajib baca surah Al-Fatihah. Jadi tidak cukup diam saja. Tapi menurut imam yang lain cukup diam saja, ya. Jadi sholat Allahu Akbar, diam aja, ruku, udah Allah diem. Itu mazhab yang lain. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i wajib baca surah Al-Fatihah. Ini menjadi jalan keluar bagi orang-orang yang was-was, ya. Jadi orang yang was-was surah Al-Fatihah bisa mentaklid mazhab yang lain seperti mazhab yang kita akan sebutkan. Wa dzahaba Malik. Ini mazhab Imam Malik ada di pertengahan. Ila anna salata idza kanat sirriyatan qara khalfal imam wa la yaqra'u fil jahriyah. Apabila salatnya salat sirriyah maka dia juga baca. Jadi kalau makmumnya di waktu salat zuhur, salat asar maka juga baca surah Al-Fatihah. Tapi kalau salatnya jariyah, dia jadi makmum salat maghrib, isya dan salat subuh, maka diam saja, ya, diam saja, gak usah baca karena ada imam yang sudah baca. Ini menurut mazhab Imam Malik. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah, ila annahu la yaqra'u khalfal imam la fis sirriyah wala fil jahriyah. Jadi bebannya ringan, ya, menurut Imam Abu Hanifah. Nih jadi enak nih kalau sampean jadi makmum menurut mazhab Imam Abu Hanifah, tinggal diam saja, ya, merenung. Entah sholatnya sholat sirriyah atau sholat jahriyah. Jadi seperti mazhab Abu Hanifah ini menjadi solusi bagi orang yang was-was. Nah, kadang ada anak atau ada santri yang sholat
Tapi kayak was-was surah Al-Fatihah. Kadang baca surah Al-Fatihah sampai 5 kali dalam satu rakaat. Karena misalkan imamnya panjang atau bacaannya panjang, ya bacaan imam panjang sehingga dia lupa baca Fatihah tadi, akhirnya dia baca lagi. Karena wajib, ya. Jadi keyakinan dia wajib baca surah Al-Fatihah seperti dalam madhab Imam Syafi'i, sehingga dia baca lagi. Lupa lagi, baca lagi. Hampir imam sudah mau ruku, Allah, saya baca Al-Fatihah atau tidak? Akhirnya dia ngulang lagi, kan? Bedas terjadi. Padang tidak nabagi la imam ruku, lam yalid walam yulad lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Wah, maca surat takut tanya kok rukun imam. Itu namanya waswas surah Al-Fatihah. Jadi barang siapa yang merasa waswas dalam surah Al-Fatihah, cukup mentaklid Imam Abu Hanifah sebagai pengobatan. Oleh ya. Naklid ini sebagai dengan catatan sebagai napaki tambah dekat orang saya was-was. Imun sampai tak was-was. Pola apa? Mun was-was ni ke penyakit. Hati penyakit usaha tampai. Pada ben orang was-was temiceng. Banyak ni kan nikah ki was-was temiceng. Ya remang was-was temiceng nikah mun orang nikah beres enten tak sampai ni ke teti beban. Tapi mun la was-was temiceng, perhatikan ki. Nah, karena was-was temiceng ki. Bedeker makin nikah keker temiceng terus. Tuh, ada temiceng petebay. Lagi aing. Tuh, hari aing ngere ngali dana najis. Terus dah ya. Pak benar kan lebar tuh. Ada najis itu dia selang. Kadang dah nikah masuk orang borin banyak temiceng dina. Tak tahu. Makin beretebay pun, meretebay. Tapi gue yakin atau nikah temiceng banyak nih. Ada tak bisa sholat gantung. Dari jedeng ada aciteng. Aciteng dari jedeng. Kenapa? Pulang takut beda temiceng. Dan nikah orang selampau nikah. Beda lagi. Bulan ngeding cerita dari anak-anak kantor. Boleh beda di paman tat. Anikah mana bi telepon lagi keker ka plesteran kami kasar. Anikah betul. Nak najis. Punya temiceng bulan. Anikah mana bi beda orang sampai nikah dapat tingkatan was-was penyakit pun. Was-was saya bersifat penyakit. Ya ada panis gapi. Arya merteku nak kana Arya meridung tedungan ning plesteran luar. Plesteran luar, sabun pernah bertemiceng. Ning ani kamu was tadi was ni lar. Di bangun kamu. Tinggal muka labeng re merteku orang ria dari jeding ki buru. Jeding re beda temiceng terus dah nih. Tak remare alam benar. Ya kan beda nak kanak sih masuk WC ya, masuk jeding roh. Tapi alam benan masuk anak ki alam benan kan. Ketika muka labeng alam benan apa alam benan? Was-was. Itu was-was. Mangkan membanding nikah sampai tak usah alam benan. Udah langsung. Selagi tidak ada keyakinan sampai langsung. Lah nikah bisa jadi solusi mazhab Imam Abu Hanifah bagi penderita waswas. Dengan catatan penderita waswas. Jadi tinggal orang se waswas nikah Allahu Akbar. Imam nikah pun ruku. Sampai ingat, mazhab Imam Abu Hanifah tak usah baca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Bisa nikah. Artinya salat sampean nikah menurut Imam Abu Hanifah sah. Apa cari Imam Abu Hanifah ni kan? Lapun ada busa. Apa? Kita kalau mentaklid itu dengan syarat harus tidak talfik. Apa maksudnya talfik itu? Jadi ibadah sampean itu tidak disetujui oleh semua para ulama. Kalau masih ada yang menyetujui berarti tidak talfik. Seperti contohnya talfik. Ya, sampean setelah wudu, ambil wudu, lalu menyentuh perempuan, batal gak wudunya? Menurut Imam Syafi'i batal, tapi kata sampean, tidak batal. Menurut Abu Hanifah gak batal, untuk perempuan gak batal wudunya. Udah, saya sekarang ala madhab Abi Hanifah.
Sebelum sholat ternyata keluar darah di tangannya. Nah, ada keluar darah. Mazhab Abu Hanifah batal keluar darah. Semua najis yang keluar dari badan itu akan menjadi batalnya wudu. Nah, setelah keluar darah dari tangannya, ini mazhab Imam Syafi'i gak apa-apa. Nah, lalu dia sholat. Nah, sholatnya di sini menurut Imam Syafi'i disetujui gak? Sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Kamu tadi sebelum sholat nyentuh perempuan. Tanya Abu Hanifah, sah gak sholatnya? Gak sah. Kenapa? Karena tadi keluar darah dari tanganmu. Itu membatalkan wudhu menurut saya. Berarti sholatnya tidak disepakati oleh semua para ulama. Tapi kalau masih ada ulama yang mensahkannya, maka itu dia talfik. Contohnya, sampean wudhu tapi hanya satu helai saja. Nah, satu helai rambut lalu sholat. Sah gak sholatnya? Imam Syafi'i sah. Abu Hanifah gak sah. Makanya sampean selalu mun bisa keluar dari ikhtilaf ulama. Malah ketika sampean sholat nih kan, Imam Syafi'i ada oke, sholat sampean sah. Abu Hanifah oke. Malik oke. Berarti mun Malik sudah ada nikah. Oke, perhatikan. Wudunya Imam Malik harus mengusap semua kepala. Ya, harus diusap semuanya. Caranya seperti ini. Jadi misalkan sampean wudu cuma hanya satu helai saja yang diusap, maka menurut Imam Syafi'i sah. Imam Malik, sholatmu gak sah. Imam Abu Hanifah, sholatmu gak sah. Hanya kalau misalkan hanya seperempat, mazhab Imam Syafi'i sah. Abu Hanifah sah. Imam Malik tidak sah. Maka sampean mun wudu usaki benika. Malah Imam Malik ada sah ke sholat sampean. Berarti mun Imam Malik ngoreksi sholat dengan atau su berarti tak sah kepi Ustaz. Nikah kelu suuzanna kelu. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi bisa kembali lagi. Jadi istadallah dalil Hanafiyah di sini bisa jadi obat. Ikhtilaf ummati rahmah. Ya. Istadalla Syafi'iyyah wal Hanabilah. Dalil Syafi'iyah dan Hanabilah wajib baca surah Al-Fatihah, makmum wajib. Sawa'un kanatis salatu sirriyatan am jahriyah, faman lam yaqra bi Fatihatil kitab lam tasihha salatuhu. Imam atau makmum enggak baca surah Al-Fatihah maka salatnya tidak sah. Wastadalla al-Imam Malik. Ini Imam Malik yang mengatakan bahwasanya kalau sirriyah baca, kalau jahriyah enggak usah baca. Wastadalla al-Imam Malik ala qiraatil Fatihah idza kanatis salatu sirriyatan bil haditsil madhkur, dengan hadis yang tadi. Ya la salata liman lam yaqra wa mana'a minal qiraah khalfal imam. Idza kanatis salatu jahriyatan, tapi kalau salatnya sifatnya jahriyah maka tidak boleh baca. Makmum tidak boleh baca surah Al-Fatihah juga. Kenapa? Liqaulihi ta'ala wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Gagak kan mazhab Imam Malik. Lamun apa mak sirriyah mak usah maca kiyah. Kan imam lah maca kiyah. Isyarin tak ngiding. Mun tak ngiding kan tak usah. Tak usah ngiding lagi. Wa ammal Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah boleh ya. Boleh atau tidak? Tidak usah baca surah Al-Fatihah ya. Makmum tidak usah baca surah Al-Fatihah. Faqad mana'a min qiraati khalfal imam mutlaqan amalan bil ayatil karimah wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah. Wa li hadithi man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah. Kalau orang salat punya imam maka bacaan imam adalah bacaan bagi dia. Wastadalla aidan bima ruwiya 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan imam biar supaya diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir maka kalian takbir. Wa idza qara'a fa ansitu. Kalau imam itu baca surah Al-Fatihah baca yang lain maka kalian diam.
Berarti kuatnya mazhab siapa? Malik atau Abu Hanifah atau Imam Syafi'i? Hah? Khairul umur awsatuha bolahi. Perhatikan. Awsatuha kan? Jadi Imam Malik ini kan nyaman mazhab Imam Malik. Apabila sirriyah baca. Kenapa? Karena dia tidak mendengar bacaan imam. Jadi tidak masuk pada wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Karena syarat dari istima' harus ada pendengaran. Sedangkan dalam salat sirriyah enggak mendengar sehingga harus baca. Dan wa idza quri'al Qur'an fastami'u man kana lahu imamun faqira'atul imam qira'atul lahu wa idza qara'a fa ansitu. Mungkin kita alihkan pada salat jahriyah semua. Ya, dan Imam Malik. Ya rumah, nyaman bahasa Imam Malik? Bersambian zuhur asar bonus. Keng tapeh sambian selagi nikah kuat kalau bukan mazhab Imam Syafi'i, sampean harus berpegang teguh dengan mazhab Imam Syafi'i. Sanikah, bahkan sampean harus membela mazhab Imam Syafi'i. Ya tak salah misalkan sampean untuk zuhur asar engko nakleta Imam Malik bae. Bonus, nggak usah baca surat lebih lambat. Ya dengan catatan mun anak leta nikah la tatabbu' ar-rukhas. Jangan mencari keringanan di semua mazhab. Haram hukumnya. Dan di antara syarat taklid harus yakin. Ya, mun tak yakin sampean anggap sampean degek apa bajang duhur tak maca Fatihah sekali. Daerah merasan sampean. Yakin tak sagi. Nah, berarti mungkin sampean ke arah kita sah, berarti sampean kurang yakin ke Imam Malik. Kinom nggih? Keng mun sumpamana salat tarawih, male sampean tak lesoh, saya nyaman nak lihat Imam Abu Hanifah. Jadi ada Allah Akbar. Nang betul. Lesoh marah buka. Mendengar setia.